Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ningsi dan rekan saya Fitri Yudhiyah Madinah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang normalisasi basis data. Basis data adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan sumber program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data query ini adalah basis data disebut dengan sistem manajemen basis data. Pemrosesan basis data sebagai perangkat adalah sangat diperlukan oleh berbagai institusi dan perusahaan, baik dalam media basis data sebagai media penyimpanan data. Kehadiran basis data dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut, seperti pelayanan kepada pelanggan, menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat, sehingga membantu pengambilan keputusan untuk segera mengatasi suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Banyak aplikasi yang dibuat dengan berlandaskan pada basis data, antara lain sebuah transaksi perbankan, aplikasi pemesanan dan penjadwalan data, penerbangan, proses registrasi dan pencatatan data mahasiswa pada perguruan tinggi, aplikasi pembahasan penjualan beserta aktivitasnya termasuk operasi penggajian pada suatu perusahaan dan sebagainya. Beberapa informasi pada perusahaan retail seperti jumlah penjualan, mencari jumlah stok penjualan, mencari jumlah stok yang tersedia, barang apa yang paling laku dijual dan pada bulan ini, dan beberapa perhitungan laba bersih dan kotornya untuk diketahui dengan mudah dengan basis data. Ada aplikasi pencarian data buku berdasarkan judul, pengarang atau perintah lain dapat mudah dilakukan dengan basis data. Pencarian data peminjam yang terlambat mengembalikan juga mudah dilakukan, sehingga bisa dibuat aplikasi pembuatan surat berdasarkan informasi yang tersedia dalam buku aplikasi, seperti informasi akuntansi penjualan mengenai gas LPG pada PT maupun Krisdiaji. Berpendapat bahwa database adalah beberapa file yang membentuk satuan data besar yang disatukan untuk memudahkan koordinasi data dan proses pembaharuan. Normalisasi adalah suatu teknik dengan pendekatan bottom yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan hubungan, dimulai dari menguji hubungan, yaitu fungsional, instantiation, atau yang disebut dengan pengertian lainnya adalah suatu teknik yang berhasil mengukur hubungan dengan satu-satu yang diinginkan dengan memenuhi kebutuhan pada perusahaan. Itu menurut Buniarti et al. 2013. Basis data atau juga disebut dengan database terdiri dari dua kata, yaitu data dan base, yang artinya berbasis pada data. Tetapi secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berkaitan berhubungan, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi. Database Management System atau DBMS adalah kumpulan data yang saling terikat program untuk mengakses datanya. Kumpulan data ini disebut basis data atau database yang merupakan kumpulan informasi sifat yang tersimpan dalam komputer secara sistematik. Tujuan utama DBMS adalah menyimpan dan mencari informasi berbasis data dengan mudah, cepat dan efisien. Sistem basis data dirancang untuk mengeksplor banyak informasi. Data-data ini perlu diolah melalui analisis tertentu sehingga berguna dalam pengambilan keputusan. Basis data sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu data perusahaan, data bank, dan universitas, dan lain-lain. Itu menurut Rizky dan Amijaya 2019. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dispensasi data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang pertama ada insert anomali. Insert anomali adalah situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan
dalam data tersebut. Deret anomali, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data harus terhapus dan mungkin ikut terhapus. Update anomali, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensial database dalam artian data yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan atau yang diinginkan. Menurut Tarigan 2021, aktivitas utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan atau perulangan, dan hal tersebut karena tahap bentuk tidak normal ini sejatinya adalah keadaan data sebelum dinormalisasi, sehingga kemungkinan akan banyak perulangan grup atau duplikasi yang terjadi. Pada tahap ini, saat mengumpul data yang akan dinormalisasikan, kumpulkan saja terlebih dahulu beberapa data yang harus sudah untuk dikumpulkan tanpa menunjukkan organisasi, duplikasi, atau redundasi yang ada. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan semua data yang kemungkinan dibutuhkan oleh pengguna dan akan dinormalisasikan, sehingga kita dapat menghilangkan data dari redundasi yang ada. Misalnya, kita memiliki tabel tunggal yang berisi informasi karyawan dan proyek yang diperiksa pekerjaan. Tabel ini memiliki kolom-kolom seperti nama karyawan, proyek yang ditugaskan, gaji, dan lain-lain. Namun data karyawan ini beberapa kali jika ia terlibat lebih dari satu proyek, hal itulah yang disebut dengan duplikasi. Dalam praktiknya, nama karyawan dapat diganti menjadi ID karyawan yang akan dihubungkan pada tabel lain yang khusus menampung informasi karyawan, termasuk namanya, tempat tinggalnya, dan gajinya, seperti tabel yang sudah kami buat pada PPT kali ini. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Saudari Fitri Devianti Ramadina. Selanjutnya itu pada tahap ini, setiap kolom dalam tabel haruslah memiliki nilai atomik tidak terpecah, yang artinya setiap sel dalam tabel harus berisi nilai tunggal, bukan kumpulan nilai atau struktur data tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan ketergantungan sebagiannya, sehingga data tersebut akan menjadi nilai atomik. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh tahap untuk normal kebenaran. Pertama, 1NF. Contoh jika kita melakukan sebelumnya, kita dapat memancar tabel karyawan dan proyek yang dikerjakannya menjadi dua, yaitu tabel informasi karyawan dan tabel informasi proyek. Dengan demikian, duplikasi data akan dihilangkan serta setiap sel berisi nilai atomik yang tidak memiliki ketergantungan sebagian. Dan contoh tabel sebelumnya sesudahnya, tahapan bentuk normal pertama yaitu 1NF. Ada nama karyawan, gaji, dan proyek. Itu tanda tabel seharusnya dibagi menjadi dua tabel, yaitu tabel karyawan, tabel proyek. Ada ID, nama karyawan, gaji, dan proyek. Di sini ada dua ID, yaitu John Joy dan Jan Smith, dan gajinya 4 juta, dan Jan Smith gajinya 5 juta. Proyek yang pertama, ID pertama itu program promosi produk A di Bandung, dan yang kedua itu program promosi produk B di Jakarta. Dan tabel proyek itu berisi ID, proyek, dan proyek. Yang ID pertama itu ada proyek program promosi produk A di Bandung, yang proyeknya 5